Hai guys, assalamualaikum. Akhirnya sampai juga di Jabal Rahmah. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Ayo mari. Assalamualaikum guys. Nah, jumpa lagi. Kemarin kan sebelumnya kan kita dari Jabal Sur menuju ke Jabal Rahmah. Sekarang dalam perjalanan ini namanya Tour City atau keliling-keliling kota begitu guys ya. Dan lihat ya di sebelah ini namanya sebelah kanan aku guys, karena aku duduknya di sebelah kanan. Banyak pepohonan karena sekarang ini pemerintah Saudi gencar menanam pohon-pohon untuk penghijauan seperti ini ya guys. Tapi kalau di bukitnya masih seperti itu, masih berbatu-batu begitu. Tapi di jalan rayanya mereka sudah tanami dengan tanam-tanaman yang cocok di musim-musimnya begitu. Dan masih tuh ya bukit-bukit berbatu seperti ini deh. Pokoknya jarang sekali bukit berumput, selalu batu-batu ya seperti ini memang. Dan jarang sekali menemukan batu satuan tapi batunya segede gebong-gebong. Pokoknya batunya tuh sebukit itu batunya menyatu begitu, nggak seperti di tempat kita kan batunya berbutir-butir ya. Tapi kalau di sana tuh batunya menyatu plek begitu guys. Nah seperti inilah dia tuh ya batunya tuh. Nah belerot-belerotan begitu, tidak berkeping-keping. Kalau di Indonesia batunya kan bulat-bulat ya, tapi di sana merupakan segepok bukit batu begitu guys ya. Cek ya, dilihat tuh sebelah kananku. Dan ini kami masih terus berjalan. Itu entah masjid apa guys, ustadznya menerangkan tapi aku tidak ngeh ya guys ya itu masjid apa. Dan inilah perjalanan kami untuk menuju ke Jabal Rahmah ya guys. Di sini di dalam mobil kami bisa berzikir, bisa ngerumpi, bisa juga minum ataupun makan snack karena dibagikan snack juga guys di dalam mobil ini. Dan inilah tuh ya di parkiran nih, ini semacam parkiran ya. Pohon kurma, ditanami pohon kurma. Kalau di Indonesia ditanami palem ya guys, dan kayak pohon apa tuh yang seperti mangga begitu. Tapi kalau di sini semuanya ditanami kurma ya, karena memang kurma paling tahan. Kekurangan air pun walaupun tidak disiram pada tumbuh begitu ya. Tuh seperti itulah ya di sini. Dan ya bagi kalian ya yang belum kesini, aku doain supaya cepet-cepet deh kesini ya. Mobil masih terus melaju dan masih terlihat bukit-bukit. Ini tuh kalau di luar sana guys panasnya luar biasa karena ini di dalam mobil dan tertabir oleh kaca, maka kelihatannya redup ya guys. Tapi kalau kita turun ke sana tuh panasnya luar biasa guys ya, kan semuanya batu-batu itu ada hijau-hijau deh sedikit begitu ya. Dan inilah ya suasana di Arab Saudi ya begini. Dan bagi yang belum tahu Arab Saudi, inilah seperti ini ya guys ya, cek. Bagi kalian yang belum ke Saudi nih, lihat-lihat nih seperti inilah, nggak jauh beda ya. Panasnya sama di negara kita tuh sama kurang lebih begitu guys. Hanya kalau di daerah kita, di negara kita kan banyak rumput hijau, tapi di sini hanya ya batu-batu begitulah, sedikit rumput hijaunya begitu. Dan gedung-gedungnya pun tidak warna-warni seperti di negara kita guys, jadi warnanya dominan kayak coklat muda begitu. Dan ya seperti itulah, mirip-mirip dengan bukitnya lah ya, warnanya coklat-coklat gitu. Di sini di jalan ini mungkin akan dibangun satu hotel atau gedung barangkali, itu tadi terlihat mobil-mobilnya yang parkir di sana. Dan memang di sini tuh membangunnya di atas bukit-bukit gitu guys. Jadi memang semuanya tanahnya tuh bukit begitu ya guys. Dan bukitnya tuh nganggur, nggak ada pohon kayak kita kan ada pohon rambutan, pohon duren ya guys. Di situ tuh nggak ada, bener-bener semuanya batu. Tanahnya tuh nggak kelihatan guys, kelihatannya tuh di bukitnya tuh cuma batu-batu begitu guys ya. Paling ada serpihan-serpihan pasir begitu guys. Jadi bener-bener tanah tuh nggak ada, adanya serpihan pasir begitulah. Makanya di sana tuh
rumputnya jarang tumbuh begitu guys ya. Dan mobil terus melaju, kami akan menuju ke Bukit Cinta atau Bukit, kata lainnya, kata bahasa Arabnya adalah Jabal Rahmah. Rahmah adalah artinya kasih sayang begitu guys. Dan di Jabal Rahmah adalah tempat pertemuannya Nabi Adam alaihi salam dengan Ibunda Siti Hawa, bertemu di sana. Menurut dalilnya, mereka berdua setelah memakan buah kuldi lalu diturunkan atau dikeluarkan dari surga di tempat yang berbeda begitu, dan jauh, masing-masing itu jauh ya guys. Dan selama 200 tahun mereka menunggu kapan kira-kira bertemu, dan ketemunya yaitu di Jabal Rahmah. Mereka bertemu di sana dan bertaaruflah mereka kembali bersama-sama dan menjadi sepasang suami istri begitu. Dan aku hanya bercerita seperti ini ya guys, karena aku bukan ahli dalam bidang untuk yang bisa bercerita ke spiritual atau ke agama ya guys. Aku hanyalah orang biasa yang pas kebetulan bisa umroh. Dan aku juga tidak bisa bercerita tentang sejarah-sejarah Islam seperti orang-orang atau seperti para ustadz begitu ya guys. Aku hanya ya orang biasa, bukan siapa-siapa, dan pas kebetulan aku bisa dapat berkunjung ke Arab Saudi atau berumroh begitu ya guys. Dan ini mobil terus melaju ya untuk menuju tujuan kami yaitu Jabal Rahmah. Dan ini tuh gambarnya ngeblur karena kan ini ada tabir kaca ya guys, kaca mobil begitu. Jadi begitulah ya, matahari pun masih cerong dan kami pun sampai di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Sekarang aku mau keliling-keliling dulu sebelum naik ya. Di sini tuh panasnya luar biasa guys ya. Layar kamera tuh tidak terlihat oleh mata, saking itu tuh cahayanya cerong ke kamera, ke HP begitu. Jadi ya aku ngambil gambar nih sedapat-dapatnya deh, karena tidak tahu kayak apa, nggak bisa kesorot gitu. Jadi hanya sekedar mengikuti deh bagaimana ceritanya nanti dah gitu, karena tuh panasnya luar biasa dan kaca HP-nya tuh nggak bisa ketembus gambar begitu guys ya, di dalam penglihatan aku begitu. Jadi aku sekedar asal-asalan mengambil gambarnya seperti ini, tidak terlalu yang bagaimana begitu guys ya. Ya maklum guys ya, baru pertama ini kesini dan aku tuh masih mencari-cari tempat mana sih yang bagus begitu, biar kalian tuh tahu ya tempat-tempat yang bagus sebelah mana begitu. Tuh kan lihat jempolku masih menghalangi kamera kan ya, maklum deh guys ya. Nah di sini kami sedang berkumpul, mereka sedang berkumpul untuk berfoto. Sekali lagi aku tuh orangnya tuh malu-malu buat difoto guys ya, jadi aku tidak ikut ke frame foto. Setelah sesi foto selesai, maka kami berjalan bersama-sama untuk menuju ke bukit ya. Nah di ujung sana, dan itu tugunya ada yang warna biru tuh di sana. Dan di sana tuh ya guys, tuh ada semacam tugu itu tuh yang ada gambar biru ya, pokoknya itu. Nah itu tuh kelihatan kan ya, yang di tengah-tengah sana itu. Nah itu pas di tengahnya itu guys ya, di puncaknya namanya. Nah guys, di sana kan ada jalanan utama tuh yang ada kanan kirinya tuh ada kayak semacam pembatas. Nah itu jalanan utamanya. Tapi orang-orang kan suka ada yang bandel tuh guys, jalannya tuh nggak melewati itu, jalannya ke tempat yang lain. Maka di tempat lain itulah ada yang juru foto abal-abal atau juru foto yang suka maksa gitu loh. Di sana juga ada oknum guys, oknum foto begitu. Jadi kalau ketemu orang yang kayak gitu jangan mau sekali-kali difoto guys ya, karena kalau sekali kita mau difoto maka dia akan jepret
kameranya berkali-kali, lalu kita akan dimintai bayaran yang besar sama mereka ya, karena foto kita kan banyak begitu. Jadi jangan maulah sekali-kali difoto sama orang-orang yang memaksa untuk memoto kita di sana, dan nanti bisa-bisa kita akan dipalak, harganya tuh melebihi dari yang seharusnya begitu. Jadi sudah diwanti-wanti oleh ustadznya jangan mau difoto-foto di situ. Nah, sekarang ada yang turun ya, ini harusnya turunnya tuh nggak di sini guys, turunnya tuh sebelah sana yang rata begitu, tapi ini bandel, jadi ya sudahlah turun di situ begitu karena lebih dekat begitu, dipikirnya di mana aja yang penting turun begitu, tapi harusnya ada jalan yang lebih rendah, nggak setinggi ini guys ya, ada tapak apa kayak anakan tangga begitu, tapi mereka turunnya dari sini gitu, yang dekat begitu. Kalau harus melewati jalan yang resmi kan jauh begitu ya, jadi turunnya di sinilah. Tuh kan aku menghalangi lagi, nggak sadar guys, selalu menghalangi tuh tangannya ya. Dan di sini tuh orang-orang pada tulis-tulis apa gitu, sesuatu lah, harapannya ditulis di kertas ya. Aku sih nggak lah, harapanku doa aja, aku doa dan nggak mau diselip-selipkan sesuatu. Ada yang menulis di atas batu, ada yang menulis di kertas lalu diselipkan begitu, ada kadang ada foto guys diselipkan di sana. Aku nggak usah lah kayak gitu. Nanti juga setelah tidak musim juga nanti akan dibersihkan oleh pemerintah dan semua itu dibuang-buang gitu, dibersihkan lagi, buat apa juga gitu. Tapi ya namanya juga sugesti atau kepercayaan ya, susah percayanya mereka, apa-apa yang ditulis di situ nanti akan terijabah begitu. Tapi ya nggak tahulah. Yang pastinya aku lebih suka mengambil-ngambil gambar seperti ini guys, daripada untuk menulis-nulis lalu ditempelkan di sana kertasnya atau menulis-nulis di batu begitu. Aku nggak yang kayak gitu, males ya. Aku pikir udahlah nggak usah kayak gitu-gitu, aku mah cuek aja, bodo amat mau orang ngingetin aku, kamu nggak nulis sesuatu, enggak gitu. Aku sibuk dengan selfie selfie atau mengambil video seperti ini untuk kenang-kenangan di masa nanti ya, karena kan nggak tahu mau kesini kapan atau entah kapan, atau mungkin nggak kesini lagi. Kalau nggak ada uang kan nggak akan kesini ya guys ya, kan kesini karena ada uang baru bisa dikumpulkan untuk berangkat kesini ya guys. Kalau tidak ada ya nggak akan kesini ya guys, karena kesini kan butuh biaya, butuh segalanya begitu untuk bisa mencapai kesini ya. Jadi ya aku mengambil kesempatan ya sebaik mungkin ya, dan semua aku rekam supaya nanti kalau kangen kesini tinggal melihat saja videoku begitu guys ya. Ya beginilah guys noraknya aku di sini, dan di sini tuh lebih panas dari yang sebelumnya guys, tahu nggak sih? Nah di sini sekarang tuh sudah ada di pagar-pagar tuh, pagar pembatas kayak gitu guys. Sebelumnya katanya belum ada, sekarang sudah dibatasi oleh pagar begitu. Jadi orang tuh semua turunnya harus satu jalur gitu, nggak boleh sembarangan turun di mana-mana begitu ya. Jadi turunnya harus ada di tempat yang sudah disiapkan begitu. Tapi kadang ada yang bandel juga sih guys, turunnya di mana-mana aja begitu. Dari kejauhan aku tuh ya sudah dipanggil-panggil, ayo turun cepat gitu. Karena waktunya di sini cuma 1 jam guys ya. Jadi waktu 1 jam dari tempat sana, nah dari ujung sana jalan untuk ke sini bisa 20 menit ya guys kalau lari. Kalau jalan biasa lebih. Nah, belum sampai di sini ya. Di sini baru sebentaran. Belum nanti turunnya kan tertatih-tatih lagi. Apalagi di sini banyak lansia ya. Di rombongan kami ini banyak lansia yang ikut. Jadi ya jalannya tuh ya begitulah, namanya juga jalan orang tua ya, nggak bisa cepet-cepet. Jadi dimakan waktunya tuh dimakan cuma buat jalan guys. Jadi di sininya tuh cuma sedikit karena kan jalannya jauh ya guys. Parkirnya tuh jauh banget guys, kayak parkir mobilnya tuh kayak mungkin kayak 1 kilo mungkin ya, dari ujung sana ke jalan raya sana jauh begitu, menembus ke sini begitu guys ya, jauh banget jalannya. Jadinya kan sampai ke bukitnya udah ya begitulah ya. Tapi tidak terasa kalau kita memang
mengidam-idamkan untuk pergi ke sini tuh rasanya semuanya jadi indah guys ya. Dan kami pun bergegas pulang. Itu di depan itu tuh seanak, seistri, seibu begitu bertigaan antara menantu, anak laki-laki dan seorang ibu begitu. Nah, di sini kami akan menuju ke parkiran mobil dan kami tuh rasanya sudah lelah guys berjalan ya. Apalagi ini ibu-ibu yang lansia begitu ya, rasanya ya semua itu tidak dirasa walaupun lelah, tapi kami harus terus berjalan ke depan sana guys, tuh jauh di sana guys ya. Jadi guys, saranku tuh ya, untuk berjalan sejauh ini kalian bila mau ke sini harus siap-siap kaki ya. Setiap pagi harus latihan jalan sepanjang kira-kira 2 kilo paling sedikit ya, bolak-balik begitu selama 1 jam lah gitu, supaya otot-otot kita tuh terlatih untuk perjalanan jauh seperti ini guys ya. Kalau nggak dilatih ya, sebelum menjelang berangkat harus dilatih. Kalau nggak dilatih nanti kaki kita akan merasa capek begitu guys ya bila kesini. Dan sampai jumpa, wassalamualaikum, terima kasih sudah nonton.